Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM saya 4152212029. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, di mana tugas ini dari pengolahan citra ditugaskan untuk membuat gambar dengan thresholding. Jadi gambarnya itu nanti di thresholding dan akan ditimpa dengan gambar lain yang nantinya akan menjadi sebuah background. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya, di mana nanti saya jelaskan satu persatu pada saat langsung melakukan prakteknya. Jadi di sini mungkin langsung saja untuk saya praktekkan. Sebelumnya di sini saya komen dulu. Jadi di sini yang pertama ini adalah membaca citra foreground, di mana citra foreground ini adalah citra pertama yang nantinya akan menjadikan gambar depan atau bukan gambar belakang. Di sini adalah image sama dengan imread kaca.png. Lalu akan ditampilkan menjadi figur show png. Nah, di mana image imread ini adalah untuk membaca gambar. Jadi di sini kan terdapat dua. Yang pertama ini adalah kaca.jpg dan yang pertama adalah kaca.jpg, yang kedua adalah kaca.png. Jadi apa perbedaannya? JPG ini adalah gambar aslinya, dimana belum saya hapus latar belakangnya seperti ini. Lalu kalau misalnya untuk PNG itu sudah saya hapus. Kenapa dua gambar ini? Karena nantinya dapat dilihat untuk gambarnya itu nanti saja dilihat ya. Lalu kita buka yang kedua. Di sini adalah mengkonversi citra RGB ke citra grayscale. Nah, di mana ini itu berguna untuk meningkatkan suatu pixel. Jadi pixel itu lebih terlihat dengan jelas bagian-bagian mana seperti itu. Jadi image underscore gray sama dengan RGB to gray. Jadi pemindahan dari RGB ke gray lalu akan ditampilkan, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, iya. Nah, jadi gambar sudah dapat dilihat dengan jelas. Ini adalah citra grayscale dan ini adalah citra RGB-nya. Oke, kita tutup. Lalu langkah selanjutnya adalah ini adalah melakukan thresholding. Nah, baru nih thresholding terhadap citra grayscale. Nah, jadi karena udah ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini adalah mendeklarasikan gambarnya menjadi BW1, di mana BW1 ini adalah black and white, unbinarized, jadi dibinariskan dengan skala 240 dari 255, karena intensitasnya itu kalau misalnya ini kan di sini unit 8, di mana kalau unit 8 itu 0 sampai 255. Jadi kenapa diambil 240 sampai 255? Karena titik terangnya itu kurang lebih di antara 240-an sampai 255 seperti itu. Maka jika kita run kita running, nah gambar akan menjadi seperti ini. Nah, gambar sudah terlihat. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lanjut. Untuk yang selanjutnya ini adalah melakukan operasi komplement. Nah, komplement itu apa? Komplement itu ini sebenarnya sama aja dengan kayak thresholding, cuman dia dibalik. Yang tadinya misalnya gambar objeknya itu hitam jadi putih, yang backgroundnya dari hitam jadi putih gitu. Maka kita coba, kita running.
ini di komplement, dan ini yang thresholding. Jadi hanya pembalikan saja seperti itu. Yang tadinya ini hitam jadi putih, jadi dilihat. Dan kalau kita lihat di sini, nah mana gambarnya pecah jadi seperti ini. Oke, maka selanjutnya itu adalah menambahkan baris putih di bagian bawah, karena ini sangat berguna untuk mendeteksi bahwa bagian bawah tuh jangan sampai ada yang terbuka, jadi seperti itu, karena nanti kodenya itu akan sulit membaca. Sebenarnya tidak ada perubahan sih di bagian sini, tidak ada begitu perubahan, hanya mempertegas garis bawahnya sini saja. Oke, lanjut di sini adalah mengisi area lubang. Jadi kan pada bagian sini nih dapat dilihat bahwa di sini itu ada lubang, ya banyak lubang. Maka di sini akan diisi lubangnya. Maka kita jalankan. Dah. Lubangnya hilang, jadi lebih diperhalus lagi. Maka selanjutnya adalah membaca citra background. Nah, di sini kita mulai lanjut ke citra backgroundnya, dimana citra background ini saya ambil dari image.jpg. Jadi langkah-langkah sebelumnya ini sudah selesai. Nah, di sini saya akan mengambil untuk backgroundnya ini saya akan mengambil ini, gambar ini. Jadi lalu di sini adalah menyesuaikan ukuran. Jadi antara background dengan foreground itu satu sama lain itu akan imbang. Jadi makanya di sini adalah image size, image 2. Jadi image 2 ini kan ini deklarasi dari citra background. Jadi size image 1 jadi sama kayak disamakan dengan size image 2 seperti itu. Maka kita jalankan dan ya dapat dilihat bahwa ini tuh ukurannya sama antara image 1 dengan image 2. Kan gambar pertama ini kan awalnya seperti ini, maka diubah menjadi seperti ini. Jadi seperti itu. Lanjut di sini yang mulai penting. Jadi di sini adalah jika background ini hanya grayscale, ubah ke RGB. Jadi tapi kan di sini karena tidak grayscale kan, sudah RGB, jadi ini tidak usah. Lalu di sini mengekstrak komponen RGB dari citra background. Jadi ya di sini sama saja. Jadi image ya caranya sebenarnya sama. Di sini pembacaan mana image red, mana image green, mana image blue-nya, dan nanti akan dicocokkan kepada citra foreground-nya seperti itu. Dan ini pun sama dari ekstra komponen RGB dari citra background ini sama, jadi tidak perlu jadi hanya mencocokkan. Lalu di sini adalah menempelkan objek hasil segmentasi dengan background. Nah, di sini baru nih. Jadi di mana image 2 ini kan gambar backgroundnya, nah di BW3, dan image red di BW3. Nah, jadi ini kan baru pencocokan nih, mana kalau ini channel merahnya di BW3, dan dimana channel merahnya itu di BW3. Jadi ini ada pencocokan, jadi seperti itu.
Lalu di sini adalah sebelum itu ini dulu dah. Nah kan masih belum ini karena ini adalah masih tahap pencocokan. Jadi warna-warna mana saja yang harus dicocokkan. Lalu baru di sini adalah penggabungannya. Jadi RGB. Nah ini RGB ini adalah deklarasi untuk penggabungannya. Jadi cat 3 image thread. Nah ini penggabungan nih, mana channel, mana ini apa namanya, image thread, image 2 rednya, mana image 2 greennya, mana image 2 bluenya. Jadi maka jika kita jalankan dan ini gambar sudah tergabung. Nah, balik lagi, kenapa di sini ada dua, ada antara kaca JPG dan kaca PNG. Nah, kalau kaca PNG ini kan gambar sudah kurang lebih sudah menyatukan, hanya saja nih di bagian tengah sini saja. Tapi ini kan karena pengisian fill kan tadi. Tapi kalau misalnya untuk kaca JPG itu sama sekali tidak tergabung. Itu saya sudah mengulik beberapa, tapi ya mungkin kemampuan saya belum jauh dan masih di sini saja. Itu masih nggak bisa. Nah, di sini dan ya tidak terlihat penggabungannya. Jadi gambarnya itu masih sama seperti gambar foreground di kaca JPG, tapi kalau PNG itu gambar sudah berubah, sudah dihapus backgroundnya dan ya terlihat hasilnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas 11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.